Nah, Assalamualaikum Bu Rami. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, menurut jadwal ini ya yang dibagikan hari ini Bu Rami ada proses coaching ya dengan Bu Widya Sari. Jadi sebelum melakukan proses coaching, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Rami. Boleh Bu Rami? Boleh Pak. Ya. Oke, jadi nanti pada saat coaching saya akan ada pengamatan nanti, kemudian ada nih memberikan penilaian juga sesuai dengan rubrik penilaian seperti kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan kegiatan coaching ini juga sesuai dengan alur tirta. Jadi nanti proses penilaian tersebut ada yang sesuai rubrik tersebut, ada kegiatan tersebut apakah sesuai dengan alur tirta kah, kemudian pertanyaannya berbobot, kemudian respon dari si coachnya bagaimana. Jadi itu yang akan ada penilaian dan pengamatan oleh saya nanti Bu Rami. Jadi seperti yang biasa ya, jadi kita kalau untuk prinsip coaching itu kita sudah mengetahui, saya cuma mengulang-ulang lagi bahwa prinsip coaching itu adalah yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melaksanakan proses observasi nih Bu Rahmi, mungkin saya ada beberapa pertanyaan nanti. Apakah bisa saya menanyakan beberapa pertanyaan Bu Rahmi? Boleh Pak. Oke. Jadi Bu Rahmi, yang pertama yang ingin ditanyakan adalah kompetensi coaching itu apa yang ingin Bu Rahmi kembangkan ya sebagai seorang coach itu? Baiklah Pak, sebagai seorang coach kompetensi yang akan dikembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Ya, jadi seperti yang biasanya kompetensi coaching itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang ketiga ini Bu Rami, kira-kira mana yang menurut Bu Rami yang spesifik yang ingin diobservasi ini dari yang ketiga kompetensi tersebut? Mungkin cuma dua ya Pak ya. Yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi ada dua ya. Jadi kemudian selain dari kompetensi spesifik yang ingin ditanyakan adalah menurut Bu Rahmi nih, indikator ketercapaian yang dilaksanakan sewaktu coachingnya apa? Indikator ketercapaiannya? Indikatornya adalah supaya coach itu bisa menemukan sendiri dari solusi dari permasalahannya. Ya. Jadi indikatornya Bu Rami mengatakan bahwa indikator keberhasilan adalah si coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Oke, terima kasih Bu Rami ya. Silahkan nanti melaksanakan coaching, dan setelah coaching nanti kita akan kembali berbicara terkait dengan pelaksanaan coachingnya Bu Rami. Baik Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Silakan Bu Rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rami. Aduh, saya terlambat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Bu Sari, silakan masuk Bu Sari. Iya, ini Bu, nih saya yang bikin janji mau di coaching sama Bu Rami ya. Itulah Bu, maaf tadi agak macet di jalan Bu. Ya enggak apa-apa Bu Sari. Saya lihat Bu Sari sedikit murung, dan rencananya kita melakukan coaching di hari ini. Baiklah Bu Sari, mungkin kita adakan proses coaching selama 10-15 menit dari permasalahan Bu Sari. Bisa Bu Sari menceritakan apa yang mau diceritakan hari ini? Iya Bu, jadi tujuan saya kemarin menghubungi Bu Rami adalah saya ingin dibantu Bu menghadapi masalah yang bikin saya pusing 2 bulan belakangan ini Bu, terutama ini yang ada di sekolah saya Bu. Jadi Bu, saya kan juga sering-sering baca tuh bahwa kalau kita guru tuh memang pengajaran atau pendidikan yang kita berikan ke siswa itu memang harusnya bisa meningkatkan potensi siswa. Nanti ujung-ujungnya pasti
keterampilan dan nilai siswa juga bagus. Cuman sudah 2 bulan belakangan ini Bu, saya perhatikan di sekolah saya, kenapa ya tidak saya saja Bu, tetapi teman-teman yang lain juga itu sepertinya monoton saja, entah tidak ada semangat, entah tidak ada kreativitas. Jadi pembelajaran itu ya udah sekedar memberikan pelajaran, menyalin ilmu ke siswa, seperti itu saja. Padahal dulu-dulu tidak seperti itu Bu. Pembelajarannya menyenangkan dan asyik bagi siswa. Kalau sekarang ya saya lihat saya, teman-teman, ya kalau tidak ceramah kasih tugas, tidak kasih tugas ya sudah. Kalau siswa tidak mengerti nanti suruh saja diskusi. Nah seperti itu saja Bu. Jadi yang saya rasakan pembelajaran betul-betul tidak menyenangkan bagi siswa, dan juga saya sudah stres juga nih Bu, karena apa ya yang bisa ini kira-kira supaya sekolah saya pembelajarannya semua baik di kelas saya atau kelas-kelas yang lainnya juga lebih efektif dan kreatif Bu. Seperti itu Bu Ami. Dari pembicaraan kita hari ini Bu Sari, kalau boleh tahu apa harapan Bu Sari dari perbincangan kita ini? Ya, jadi saya ingin nanti kira-kira saya bisa menemukan solusi Bu, bagaimana nanti setelah kegiatan ini di sekolah saya itu kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan bagi siswa Bu, tidak monoton ceramah atau tidak monoton tugas-tugas saja Bu. Bagaimana bisa saya dan teman-teman di sekolah itu bergerak merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan lah bagi siswa. Ada pakemnya, kemudian kegiatan pembelajarannya juga dapat masih siswa-siswa juga senang. Kemudian tidak saja dalam bidang intelektual yang meningkat, tapi juga secara nilai-nilai spiritual, kemudian keterampilan siswa juga terasah. Jadi tidak saja guru mentransfer ilmu. Saya ingin tujuan pembelajaran yang diamanatkan oleh kurikulum itu tercapai Bu. Itu sebenarnya saya inginkan Bu. Jadi dari yang Bu Sari sampaikan, agar yang pertama lebih menyenangkan, tidak ceramah saja, tidak tugas-tugas saja. Iya Bu. Jadi tindakan apa yang terbaik untuk supaya guru-guru di sekolah itu tidak memakai metode yang Bu Sari sampaikan? Wah, sejauh apa solusi yang harus Bu Sari? Wah, bicara solusi ya Bu, sebenarnya 2 hari yang lalu saya sebelum tidur udah terpikirkan itu Bu. Wah, kayaknya bisa gini-gini aja. Kayaknya sebenarnya ini kurang pembinaan ini dari kepala sekolah saya Bu. Jadi rencana saya setelah ini, mungkin saya dengan guru-guru lain, karena kita juga sama rasa cemasnya, saya akan mengajak rekan saya itu nanti berdiskusi dengan kepala sekolah. Mungkin saja kepala sekolah nanti punya ide, atau mungkin bisa jadi juga nanti kami dikasih training lah gitu, atau semacam motivasi melalui pembelajar didatangkan narasumber atau bagaimana lah Bu. Yang penting nanti di pihak sekolah memfasilitasi kami supaya kami ini punya majulah. Jadi tidak seperti ini terus Bu, belajarnya monoton terus, konvensional terus Bu. Itu satu. Kemudian mungkin nanti setelah saya sampaikan keluhan saya ke kepala sekolah, mana tahu nanti ada tambahan sarana Bu. Jadi sebenarnya Bu, kalau saya identifikasi Bu, mau pelajaran yang ceramah itu karena di sekolah saya sarana IT itu kurang sekali Bu. Kami laptop cuma 1 Bu, Infokus di kelas yang ada cuma di kelas 6, itu pun gurunya juga tidak memakai Bu. Jadi kalau bisa sebenarnya kami yang kurang ahli di IT ini dilatih Bu, bikin pakai aplikasi apa gitu. Kemudian dilengkapkanlah sarananya, speaker mungkin di kelas. Jadi kami bisa mungkin dengan bernyanyi belajarnya lagi Bu, kemudian menayangkan video, jadi kan lebih variatif itu Bu. Itu yang terbayang oleh saya Bu. Kemudian mungkin juga nanti yang bisa diajak itu mungkin ke guru-guru senior Bu, karena guru-guru senior kan juga perlu pembaharuan ya Bu. Saya rasa mereka lebih potensial untuk dikasih pencerahan tuh Bu. Wah, nampaknya sudah kelihatan solusi dari permasalahan Ibu Sari ya. Mulai langsung mulai dari
indikatornya adalah penyampaian kepada kepala sekolah. Iya Bu. Kemudian diharapkan ada didatangkan narasumber. Iya Bu. Kemudian pihak sekolah memfasilitasi. Kemudian diberikan sarana IT Iya, untuk Bu. Iya, Bu. speaker, atau bisa semenarik mungkin anak dalam belajar seperti bisa bernyanyi dengan cara belajarnya melalui nyanyi, melalui nonton video atau bagaimana. Kemudian mengajak rekan senior tadi ya, Iya, Bu. untuk pembaruan. Jadi mungkin ada lagi yang bisa solusi yang nampak yang terbaik dari Bu Sari untuk peningkatan. Wah, sebenarnya di sekolah saya itu banyak loh Bu. Kayaknya di pustaka juga bisa dimanfaatkan itu Bu. Jadi saya juga mungkin nanti akan mengasih tahu ke Bu Kepala bagaimana petugas pustaka juga bisa memaksimalkan peran pustaka sebagai sumber belajar Bu. Kemudian, wah ada yang menarik juga nih Bu. Kayaknya juga saya bisa menggandeng orang tua. Jadi kan pembelajarannya selama ini kan di kelas terus. Sesekali kan kita ajak siswa kalau ada pembelajaran yang relevan kita ajak keluar, misalnya ke tempat usaha atau ke kebun binatang. Itu kan jadinya lebih dinamis dan kreatif ya Bu ya. Wah, sepertinya itu juga bisa saya cobakan ini Bu. Luar biasa sekali Bu Sari ini dalam mencari permasalahan sendiri. Mungkin dari solusi yang dari Bu Sari sampaikan, tambahannya adalah pemanfaatan pustaka tadi dan melibatkan orang tua Ibu Sari ya. Iya Bu Sari. Saya sangat antusias sekali dengan jawaban dari Bu Sari. Ada yang bisa membantu Bu Sari untuk melancarkan dari proses coaching kita hari ini? Wah, membantu. Gitu Bu. Jadi saya pikir-pikir kalau saya sendiri yang mendiskusikan dengan kepala sekolah kayaknya kurang afdol aja Bu. Nanti saya minta wakil kurikulum dan wakil kesiswaan mendampingi saya diskusi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kalau mereka berdua itu bantu, bisa nanti kepala sekolah lebih bisa melihat masalahnya di mana dan bisa cepat tanggap mencarikan solusinya. Seperti itu Bu. Mantap sekali Bu Sari, saya sangat antusias dengan jawabannya. Kira-kira dalam masalah yang Bu Sari hadapi ini, kapan tindak lanjutnya akan Bu Sari lakukan? Wah, kayaknya secepatnya Bu, mungkin 2 hari lagi saya akan coba sampaikan ke wakil dulu, baru nanti kami bersama menghadap ke kepala sekolah. Mudah-mudahan setelah itu nanti juga ada pencerahan dari beliau Bu. Amin. Mungkin itu saja yang saya dapat beri gambaran kepada Ibu Sari, dan solusi dari Bu Sari telah Bu Sari dapatkan. Semoga yang Bu Sari inginkan dilancarkan. Amin, amin Bu. Tercapai. Amin Bu. Dan terkait pembicaraan kita hari ini. Ya Bu, jadi saya terima kasih pula kepada Bu Rahmi yang sudah menempatkan waktunya jauh-jauh tadi dari Padang, sempat juga kita berbincang-bincang Bu. Lega rasanya Bu, Bu Rahmi juga sudah membantu saya tadi mencarikan, bukan mencari ya, bertanya jawab dengan saya. Mudah-mudahan mohon doanya juga ya Bu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa dieksekusi dengan baik ya Bu. Amin. Saya tunggu ya Bu Sari hasil dari pembicaraan kita hari ini. Nah, terima kasih Bu. Mohon maaf ya Bu jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rami hasil kegiatan coachingnya dengan Bu Widiasari? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah lancar ya. Jadi tadi saya sudah mengamati dan juga sangat melihat kegiatan coaching yang Bu Rami lakukan terhadap Bu Widiasari. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dapat dilaksanakan yang dilakukan saat coaching tersebut, indikatornya yang telah sesuai atau yang telah diinginkan? Tadi sudah dalam proses coaching saya sudah menjalankan atau melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, oke. Jadi semua yang dilaksanakan coaching yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan alur tirta yang Ibu terapkan.
Kemudian saya juga membuat ini istilahnya catatan kecil dari kegiatan ibu tadi, dari kegiatan prinsip coaching tersebut, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, itu sudah nampak, sudah jelas kelihatan ya. Kemudian kompetensi coachingnya juga sudah, tadi ibu mengatakan ada 2 kompetensi yang spesifik yang ibu kembangkan. Tetapi setelah melaksanakan observasi, saya melihat observasi, ternyata dari dari kompetensi coaching tersebut sudah nampak ketiga-tiganya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan dan mendengar aktif, itu sudah kelihatan ya. Jadi saya menanyakan terakhir tentang refleksi diri Bu Rami sebagai coach, bagaimana refleksi ke depan terhadap kegiatan coaching yang Bu Rami lakukan hari ini. Saya akan belajar tentunya Pak, belajar kembali mengenai dan memahami tentang alur cerita yang baik bagaimana, kemudian agar proses coaching itu bisa lebih baik dari yang sekarang. Ya. Terima kasih Bu Rami ya, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini ya. Terima kasih kembali Pak. Ya, sama-sama.